Halo, selamat pagi semuanya. Kita lanjut lagi ya pembahasan video yang kemarin. Kalau kemarin kita ngebahas soal aspek why ya. Kenapa sebetulnya retail by system itu akan cenderung lebih sering dirugikan. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke video ekstra lagi. Kita akan coba optimize dari sistem trading yang kita bahas sebelumnya ya. Sistem dasarnya itu adalah memanfaatkan struktur yang terbentuk dari interaksi berbagai time frame sebagai proksi dari pelaku market. Kita ulang lagi ya sedikit untuk refresher aja. Sistemnya tuh awalnya adalah pembagian pembagian POV dari tiga jenis pelaku pasar. Ada HTF, high time frame, lalu ada MTF, mid time frame, lalu ada LTF, low time frame. Atau dalam bahasa lainnya, yang pertama institusi, terus yang kedua retail yang uangnya banyak ya, terus yang ketiga adalah retail biasa. Nah, pembagiannya itu memakai sistem time frame dan ada penanda level murah, mahal, dan tidak worth it-nya dengan gunakan Fibonacci retracement di masing-masing time frame. Penanda murah sudah, lalu diproksikan proksi Fibonacci dengan gunakan tools EMA 20 sebagai base dari kecenderungan statistika. Hasilnya ya seperti ini ya. Kita pakai trading view, contohnya di gold, ya. Jadi pakai time frame terkecil ya, ini 1 menit. Ini Bellinghusmannya hilangin dulu. Kita pakai MA Reborn ya. MA Reborn MA20 yang 1 menitnya, MA 100 itu MA 20 yang 5 menit, MA 300 adalah MA 20 yang 15 menit. Ini terbagi menjadi 3 ya. By default sistemnya seperti ini. Ini level murahnya yang 5 menit, level murahnya yang 15 menit, level murahnya yang 1 menit. Ini kondisinya sideways ya. Yang 5 menit dia naik turun ya, dia turun. Yang 1 menit dia naik, tapi yang 15 menit dia flat, cenderung naik ya. Jadi kondisinya tricky ya, belum ada konsensus dia gerak ke arah mana gitu. Nah, lalu ada juga ini ya, Bollinger Bands sebagai penanda level mahalnya dan level tidak worth it-nya, atau dalam bahasa market itu break structure ya.
Kalau misalkan ini kita ikutin POV dari 5 menit ya, makanya BB-nya Bollinger Bands-nya periodenya 100 lengthnya. Jadi pembacaannya akan seperti ini. Pertama ada hierarki power ya, berarti pembacaannya dari M15 dulu. M15 ya, time frame 15 menit. Ini dia flat, artinya ya nggak ada keputusan yang fix. Dia cenderung naik atau turun. Cuman ya secara bentuk garis MA-nya saja ini ada kecenderungan naik ya. Lalu di MA 5 menit yang memang jadi POV utamanya, ini ada kecenderungan turun, ini menyentuh mahal ya. Terus 5 menit itu juga ada kecenderungan turun. Jadi ini ada 2 time frame di bawah M15 dan harganya juga bergerak di bawah M15. Jadi by pembacaan ya, by pembacaan dari ketiga POV ini, yang pertama M15 dia netral, M 1 menit dia penurunan, M5 menit dia penurunan setelah sebelumnya break ke struktur M15. Jadi ini lebih cenderung dia yang governnya adalah M15. Jadi yang paling kuat POV-nya adalah M15, dan ini turun ke POV murah M5 menit ya, cuman karena kecenderungannya turun ini sempat ada kenaikan, cuman di sini karena ada 2 time frame yang melakukan penjualan ya, akhirnya yang M5 menit dia kalah, lalu harganya turun ke bawah. Nah, secara sederhana ya sistemnya sebetulnya sudah bisa dipakai, cuman kita akan mencoba melakukan tweaking ya, atau melakukan apa sih namanya, menambah performanya gitu, menambah performa peluangnya ya. Bagaimana caranya ya? Caranya menggunakan beberapa indikator lain ya sebagai pendukung. Nah, di sini karena sebetulnya sistem ini ya, yang kemarin dibahas itu model dasarnya dibuat mengacu pada pembentukan struktur yang sedang dominan. Jadi strukturnya sudah ada seperti ini ya. Ini cuma lihat dari strukturnya doang, dominannya yang mana ini ketahuan. Ini dominan, lalu dia turun. By struktur ya itu bisa saja ya langsung gitu. Cuman di sini ada pertanyaan. Kadang kita nggak tahu ya strukturnya itu, strukturnya bertahan sampai mana, lalu strukturnya beneran di follow sama konsensus atau tidak. Ini pertanyaan yang tidak dijawab oleh struktur. Strukturnya bertahan sampai mana? Ya tidak tahu, karena ini sistemnya probabilitas ya. Terus yang kedua, strukturnya beneran di follow sama konsensus atau tidak? Ya tidak tahu juga, karena ini kan murni berdasarkan dari level psikologis ya. Nah, di sini kita akan buat pendekatan yang lebih bisa diandalkan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Strukturnya bertahan sampai mana, lalu strukturnya beneran di follow sama konsensus atau tidak. Saya menggunakan ini pendekatan bertahan sampai mana, strukturnya beneran di follow sama konsensus atau tidak. Saya menggunakan pendekatan
volume transaksi sebagai indikasi aktivitas puncak ada di struktur mana. Jadi gampangnya, ketika harga bergerak di struktur mahal, volumenya meningkat dan tren kecenderungannya menurun, ya berarti ekspektasinya strukturnya masih lanjut menurun, dan perlawanan dari konsensus yang lain tidak terlalu signifikan, sehingga kemungkinan trennya masih berlanjut. Tools yang kedua adalah menambah MA yang lebih kecil sebagai bentuk konfirmasi strukturnya masih di follow atau tidak oleh konsensus. Nah, di sini ya, kalau misal kita hilangin ya ininya, ini seperti ini. Kita ganti coba ribbonnya, kita pakai yang dipakai saja ya. Nah ini ada tambahan nih, ini tambah 1 tes, cuman periodenya kita ganti ke MA20 yang lebih rendah dari 1 menit ya, berarti MA20 di time frame beberapa detik gitu ya. Kita sederhanakan saja karena ini pembagiannya dibagi 5 ya. Kita coba MA5. Nah ini MA5 adalah merah. Oh, ada yang sama ya warnanya ya? Enggak ya. MA5 adalah merah. Ini cuman menambah tingkat ini saja ya, tingkat konfirmasi saja supaya nggak telat. Nah ini, ketika harga naik, dia masuk ke area govern MA15 ya, lalu turun kembali, dia turun, otomatis ya yang govern berubah, yang tadinya beli jadi menjual karena disebutnya dia perubahan karakter ya, change of character. Sini turun, lalu menyentuh di MA5 level murah, lalu ada pembelian di sini, lalu di sini masuk lagi level penjualan yang MA 1 menit ya, dan di atasnya juga kebetulan dekat dengan MA15, alhasil ya dia jadi double power ke penjualannya. Dia turun terus lalu mengalahkan MA murah 5 menit ya, muncul candle. Nah, kalau misalkan kita tunggu di sini, ini akan telat ya, akan telat. Kita maka dari itu kita pakai pendekatan ini, MA yang lebih kecil sebagai indikator yang lebih cepat. Ya ini mudahnya, ini tuh ada time frame yang lebih kecil lagi yang berikan power tambahan. Meskipun ini secara secara psikologis sudah tidak mungkin menang ya, yang MA ini, yang MA 100 atau MA 25 menit melawan MA 21 menit dan MA 20 15 menit. Gak mungkin dia menang ya by logic gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya, market itu sistemnya probabilitas. Jadi kita tambahin saja ini MA5 ya di time frame 1 menit sebagai penanda
dia masih mengikuti struktur yang dibentuk. Nah ini ketika ada brush di sini ya, ada breakout disebutnya dari MA 5 menit ya, ini sebagai indikator di harga masih mengikuti struktur yang dibentuk, maka bisa menjual di sini ketika dia break dan tertutup ya, menjual di sini. Lalu take profitnya ya di area sini sebetulnya kalau kita mengacu kepada sistem ya, karena kita POV-nya 5 menit di sini, atau misalkan saldonya lebih gede, kita POV-nya sebagai EMA yang 15 menit ya bisa mengikuti MA-nya masing-masing ya, seperti itu. Sedangkan yang kedua ya, ini kita nggak bisa lebih dari 2 time frame-nya. Kita pakai indikator yang namanya volume. Nah, volume ini ya ada warnanya, ada merah, ada hijau ya, artinya sebetulnya by design ya, by design itu defaultnya adalah kalau hijau ya berarti dia ditutup dengan transaksi buying yang lebih banyak, kalau merah yang artinya transaksi selling yang lebih banyak. Cuman ada satu nuance ya yang dari volume ini, kadang warnanya ini juga menyesatkan penilaian ya, makanya saya pakai ini idenya saja, volume peak-nya saja dia ada di mana posisinya sebagai penanda oh ini masih di respect levelnya ataupun tidak. Nah ini seperti ini ya. Ini kadang begini nih yang disebut menyesatkan dari volume itu. Ketika volumenya hijau dia malah turun, ketika volumenya merah dia malah naik. Nah seperti ini volumenya merah tapi kok malah naik ya. Kalau misalkan kita mengikuti warna kadang ada false seperti itu ya, false judgment, wrong call gitu kalau bahasa Inggrisnya. Nah ini kita pakai saja ya, karena strukturnya tadi yang di 15 menit, berarti ini struktur pertama. Terus ini yang tadi posisi yang kita sebelumnya bilang ya, ya di sini. Ini ada peningkatan volume di sini. Nah, ketika di sini ada peningkatan volume, ya kita expect berarti level yang di sini masih di sebutnya di respect. Lalu dia turun ke sini, lalu ini merah, lalu ke sini ada volume kenaikan ya, ada kenaikan. Nah di sini ini ada penurunan volume tapi lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya ya, masih lebih tinggi ya. Ini kemungkinan masih lanjut ya, masih lanjut kemungkinannya. Ditambah ini ada konfirmasi juga kalau misalkan ini tutup candlenya ya di bawah MA5 ini ya, peluangnya makin besar untuk ini masih follow the structure setidaknya sampai sini. Kalau ini tutup di sini, nah ini kan tutup di sini ya, ada kemungkinan chance-nya masih ada untuk sampai ke sini. Nah seperti itu teman-teman ya, ada pendekatan tweaking dari sistemnya. Pertama dia lihat dari volume transaksi, peaknya ada di mana, untuk lihat dia tuh lagi distribusi atau lagi akumulasi sebutannya. Kalau misalkan volume peaknya dia ada di posisi atas ya, berarti itu lagi distribusi atau di posisi puncak ya, tergantung dia mulai strukturnya dari mana. Terus yang keduanya adalah menambah MA kecil sebagai bentuk konfirmasi struktur masih di follow atau tidak oleh konsensus ya, itu sebagai ini saja, sebagai validasi lebih cepat gitu. Kalau misalkan kita pakai acuan yang MA 20 yang time frame 1 menit yang tadi ya, tadinya bakalan terlalu telat gitu kita masuk posisinya. Nah maka dari itu bisa juga kita mengcalibrate ya, dikalibrasi, namanya calibrated
peluang. Calibrated peluang aja deh, calibrated peluang gitu. Maksudnya bagaimana ya, dari 3 indikator ya, indikatornya struktur, kedua volume, ketiga konfirmasi EMA mikro ya. Dari tiga acuan ini ya, nanti nilainya berapa. Misal struktur oke, kita kasih 30% misal ya. Volume oke, misal mengikuti ritmenya ya, berarti 30%. Terus 3 konfirmasi EMA-nya 30% juga, karena tutup di luar dari EMA-nya ya, maka confidence kita set di 90%, maka bisa open posisi. Kalau misalkan lebih rendah misalnya, volumenya nggak jelas, cuman ngandelin struktur dan konfirmasi EMA mikro ya, berarti tingkat confidence-nya jadi 60% ya, maka lebih hati-hati ya. Kalau misalkan saldonya agak banyak ya, otomatis si lotnya dikurangi misalnya jadi lebih sedikit, karena confidence-nya tidak lebih dari 90%. Kalau misalkan strukturnya doang misalnya cuma 30%, strukturnya doang, volumenya nggak jelas, konfirmasi EMA mikronya juga belum ya, kita anggap itu trade yang sangat beresiko ya. Yang lebih baik dihindari dulu, bisa sabar dulu ya, tunggu sampai peluang calibratednya lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman video untuk kali ini ya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kritikan, silakan saya open kritikan, boleh kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng untuk kemajuan kita semua ya. Terima kasih semuanya, bye.